Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, dan kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan bahas menentukan molaritas garam penyusun larutan penyangga gitu ya. Jadi kan larutan penyangga tersusun dari larutan lemah kemudian garam gitu ya. Nah, di sini kita akan coba bagaimana sih menentukan molaritas garam kalau sudah diketahui pH-nya. Ya, pH-nya sudah diketahui. Oke, sebelum saya bahas videonya, silakan kalian boleh subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada larutan CH3COH. Nah, ini asam lemah ya tergolongnya. Ini asam lemah, rumahnya asam. Dan dicampurkan garam ya, garamnya CH3CONA. Nah, ini kan kenapa disebut garam? Karena terdiri dari ion sisa asam yaitu CH3COH dan ion sisa basa yaitu NaOH. Jadi CH3CO- ditambah dengan Na+ akan jadi CH3CONA. Nah, ini yang kita cari adalah molaritas larutan CH3CONA-nya ya. Tuh. Ka-nya sudah diketahui, konsentrasi asam lemahnya 10⁻⁵. Tinggal kita coba tentukan berapa sih molaritas dari CH3CONA atau molaritas garamnya ya. Kalau pH-nya sama dengan 5, maka konsentrasi H+-nya itu adalah 10⁻⁵. Ya. Nah, kemudian dari konsentrasi H+ ini bisa dirumuskan karena ini larutan penyangga. Rumusnya adalah Ka dikali mol asam lemah. Di sini asam lemahnya CH3COH ya. Mol CH3COH dibagi mol basa konjugasi. Basa konjugasinya ya tinggal kita kurangi satu hanya di ujung, berarti tinggal CH3COO- gitu ya. Ini hanya hilang. Nah, dari mana kita dapat mol CH3COO-? Dari garamnya ya, garamnya kan tadi CH3CONA ya. Jadi kalau garam CH3COONA kalau di dalam air akan terurai menjadi CH3CO- ditambah dengan Na+. Nah, di sini molaritasnya untuk garamnya yang ditentukan ya, anggaplah M kali V. V-nya adalah berapa molaritas garamnya ini? 100 ml. Berarti ini M kali 100. Nah, ini satuannya milimol ya, karena satuan volumenya mililiter. Karena koefisien dari CH3COO- dengan CH3CONA sama, yaitu sama-sama 1, maka molnya juga sama ya. Jadi yang ini molnya adalah M dikali 100 milimol ya. Udah, masukkan K-nya 10⁻⁵ mol CH3COH, tinggal kalikan molaritas dengan volumenya. Molaritas 0,2, volumenya 100. 0,2 kali 100 ya. Nah, ini satuannya adalah milimol. Kenapa? Karena volumenya mililiter. Nah, ini M dikali 100, ini milimol. Konsentrasi A+-nya 10⁻⁵, tinggal sederhanakan, coret-coret ya. Satu ini 1 kali silang. Nah, ini kali silang, maka M kali 100 kali 1 akan jadi 100 M sama dengan 0,2 kali 100 ya, 0, kali 100. Satuannya ini dicoret ya. Ini 100 coret, maka molaritasnya adalah 0,2 molar. Nah, ini adalah jawabannya ya. Tapi kalau menggunakan cara ini masih terlalu lama. Lamanya di menentukan mol CH3CO- ya, atau mol dari basa konjugasinya ya. Ini masih terlalu lama.
Nah, ada nggak trik cepatnya tanpa menggunakan mol basa konjugasi? Ada. Oke, kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Ya, tanpa kalian harus menentukan mol dari basa konjugasi, ya langsung ke rumus ini. Nah, kalian bisa mendapatkan jawabannya ya. Oke, kita coba ya trik cepatnya. Nah, molaritas garam di sini berarti molaritas dari CH3COONA ya, CH3COONA. Nah, molaritas asamnya sudah ada 0,2, volume asamnya 100, Ka-nya 10 pangkat negatif 5. Nah, ini kalau pH-nya 5, maka konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat negatif 5. Berarti ini kita tulis 10 pangkat negatif 5. Volume garamnya sudah ada 100 ya. X itu banyaknya basa konjugasi. Kalau asam lemahnya adalah CH3COH, nah ini ada salah, maka basa konjugasinya tinggal dikurang 1 ya. Berarti ini akan jadi CH3-ceomin ya. Jadi ini maksudnya adalah X itu banyaknya CH3-ceomin pada garam. Nah, ini CH3-ceomin ya. Nah, ini CH3-ceomin adalah basa konjugasi, itu adanya di garam. Ini CH3-ceominnya cuma ada 1, maka X-nya sama dengan 1 ya. Maka ini tinggal ditulis 1. Udah tinggal disederhanakan. Ini coret 0,2 bagi 1. Jadi jawabannya adalah 0,2. Oke, jawabannya sama ya dengan pembahasan menggunakan mol dari basa konjugasi, yang kita harus tentukan dulu mol basa konjugasinya, baru bisa kita tentukan molaritas garamnya. Kan itu terlalu memakan waktu yang banyak ya. Jadi butuh waktu yang banyak kalau kalian mengerjakan dengan cara menentukan terlebih dahulu mol dari basa konjugasinya seperti ini. Jadi kalian bisa gunakan rumus langsung menentukan molaritas garam. Tinggal kalian hafalkan aja ini rumusnya ya. Kemudian kalian coba hafalkan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal yang ditanyanya adalah molaritas dari larutan garam penyusun larutan penyangga. Nah, bagaimana kalau yang lemahnya adalah basa? Kalau ini kan yang lemahnya adalah asam ya. Nah, maka dengan cara yang sama untuk menentukan molaritas garamnya itu ya, tinggal gini aja, Ma-nya molaritas asam diganti dengan molaritas basa. Kenapa? Karena yang lemahnya basa ya. Volume basa, Ka-nya diganti jadi Kb ya, konstanta basa. Dibagi dengan konsentrasi OH- di sini diganti ya, volume garam, kemudian dikali X. Tapi X di sini maksudnya bukan banyaknya basa konjugasi, tapi banyaknya asam konjugasi ya. Jadi X di sini adalah banyak asam konjugasi. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi rumusnya. Jadi kalian bisa hafalkan dua rumus ini ya untuk menentukan molaritas garam. Oke. Gitu saja ya pembahasannya untuk video kali ini. Nah, silakan kalian latih trik cepat ini untuk menyelesaikan soal-soal yang ditanyanya adalah molaritas garam ya. Dengan menggunakan dua rumus ini, kalian bisa mengerjakan soal dengan cepat, gitu ya. Oke. Bila kalian suka dengan trik cepat ini, kalian boleh like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja. Selamat belajar.